Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, tingkat 2 Honors, dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Evidence-Based Nursing, kelompok 6 telah membuat literatur review mengenai tema gangguan jiwa. Adapun judul yang telah kami rumuskan yaitu efektivitas pemberian terapi musik klasik terhadap penurunan halusinasi pendengaran pada pasien gangguan jiwa. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mendeseminasikan hasil dari literatur review kami, yaitu melalui video presentasi ini. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Devita Arsilia Fitriawati, lalu yang kedua ada saya sendiri Muhammad Faris Krisna Lutfi, ada Reni Anggraini, Sarah Syahda Permana, U Aditya Agus Maulana, Vinka Griselda Dermawan, dan Wiwin Widyaningsih. Untuk materi pertama mengenai pendahuluan dari literatur review ini akan disampaikan oleh Aditya. Kepada Aditya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan materi. Yang pertama, pendahuluan. WHO tahun 2018 mengatakan bahwa kesehatan jiwa yaitu suatu kemampuan seseorang untuk merasakan sehat juga bahagia. Menghadapi tantangan hidup juga selalu berpandangan positif terkait individu atau kelompok. Indikator kesehatan jiwa meliputi sikap positif terhadap diri sendiri, pertumbuhan, perkembangan, aktualisasi diri, keutuhan, kebebasan diri, persepsi jujur, dan keterampilan beradaptasi dengan lingkungan. Gangguan jiwa merupakan tindakan perilaku yang dialami oleh individu, juga dikaitkan bersama dengan peningkatan risiko yang sangat besar untuk menderita cacat atau kehilangan kebebasan, sakit, atau bahkan kehilangan nyawa. Gangguan jiwa ini menjadi salah satu dalam pola kesehatan masyarakat yang serius dikarenakan penambahan penyakit selalu bertambah, termasuk kondisi kronis seperti skizofrenia yang mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Akibatnya, penderita skizofrenia mengalami kesulitan untuk berpikir jernih, mengelola emosi, dan berhubungan dengan orang lain. Next. Salah satu penyakit yang banyak diderita masyarakat yaitu skizofrenia. Skizofrenia sendiri merupakan suatu penyakit yang tingkat kronis dan juga dilihat dengan gejala yang cukup parah. Selama fase aktif, gejala sangat terasa dari biasanya. Skizofrenia merupakan suatu gangguan pada mental dengan tingkat serius yang bisa dilihat dari defisit dalam berpikir. Kognisi juga bahasa. Skizofrenia ini bisa dilihat juga dari penyimpangan dan perbedaan pemikiran yang mendasar dengan ekspresi emosi yang tidak sesuai. Halusinasi pendengaran merupakan suatu gangguan pada jiwa. Biasanya ditandai dengan mendengar suara bernada tinggi, mendesis, keras, atau mendengar kata-kata bahkan kalimat. Penderita seringkali terlihat berkelahi atau berbicara sendiri dengan suara yang terdengar oleh dikarenakan penderita yang bahwa suaranya tersebut ditunjukkan kepadanya. Dengan perkembangannya, suatu teori dan metode konseptual, suatu keperawatan mulai berkembang untuk mengatasi berbagai masalah dalam keperawatan, terutama untuk pasien gangguan jiwa, yaitu dengan pemberian terapi musik klasik. Terapi musik mengatakan hubungan dan mobilitas antar sosial, belajar ekspresi emosi, juga pengordinasi diri dan menggunakan variabel musik atau elemen musik oleh terapis musik yang berkualitas untuk menderita. Terapi keperawatan yang mengembangkan suatu teori keperawatan dan model konseptual dirancang untuk mengatasi berbagai masalah dalam keperawatan.
Salah satunya adalah terapi musik. Terapi musik dapat digunakan untuk menjalin komunikasi, mengingatkan mobilitas, mengingatkan hubungan antar sosial, mengungkapkan emosi berupa ekspresi, juga memperbaiki diri untuk mencapai hal-hal yang bernilai positif. Selanjutnya, untuk metode yang dipakai dalam literatur review ini, yang diawali dengan pemilihan topik, kemudian pencarian literatur menggunakan database Google Scholar dengan 3 kata kunci yang sesuai dengan tujuan topik. Yang pertama, terapi musik klasik, lalu halusinasi pendengaran, dan gangguan jiwa. Juga temuan dari berbagai sumber yang dibatasi oleh kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria inklusi, berupa sumber primer yang berhubungan dengan efektivitas terapi musik klasik, publikasinya terbitan dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Besar sampel sekitar 2-45 responden, juga jurnal yang diambil menggunakan metode penelitian eksperimental, kuasi eksperimen, dan case study. Sedangkan kriteria eksklusi dari penelitian ini yaitu besar sampel lebih dari 45 responden, juga publikasi terbitan kurang dari tahun 2016. Untuk hasil dari studi literatur, yang pertama dengan judul Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Perubahan Gejala dan Fungsi pada Pasien Rawat Inap Skizofrenia di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku, dengan penulis Steflana Solavkrip Ura, Lewerisa Serli Yakobus, dan Christiana R. Pada tahun 2019. Dengan tujuan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi musik klasik terhadap perubahan gejala dan fungsi pada pasien skizofrenia rawat inap dengan subkutan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku. Untuk metodenya, penelitian ini menggunakan penelitian analitik dengan pendekatan eksperimental. Populasi dan sampel subjek penelitian berjumlah 10 orang pasien skizofrenia yang diambil dengan teknik purposive sampling dan dikelompokkan dalam one group, pre-test, atau post-test. Untuk hasilnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata ke-10 pasien skizofrenia memiliki skor GAF scale sebelum diterapi musik klasik, yaitu 51 sampai 60. Namun sesudah diterapi musik klasik terjadi peningkatan skor GAF scale sebanyak 50% menjadi 71 sampai 80, sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi musik dapat menurunkan gejala yang dirasakan dan meningkatkan fungsi secara umum pasien skizofrenia yang dirawat inap. Untuk selanjutnya yaitu dengan judul Efektivitas Terapi Musik Terhadap Penurunan Tingkat Halusinasi Pendengaran pada Pasien Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa, Prof. Dr. M. Idrem, dengan penulis Dian Anggrianti, Abdulestari Sitepu, Kuat Sitepu, Fitriani, dan Wina Novianti pada tahun 2020. Dengan tujuan penelitian efektivitas terapi musik klasik yaitu untuk menurunkan tingkat halusinasi pada pasien dengan halusinasi pendengaran. Metodenya, jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan desain kuisi eksperimen dengan desain penelitian sebelum dan sesudah penelitian tes tanpa kendali. Untuk populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel dengan populasi 22 responden di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Idrem, Medan. Hasilnya, hasil analisis statik dengan menggunakan paired sampel t-test terdapat pengaruh yang signifikan antara sebelum dan sesudah tindakan terapi musik terhadap penurunan tingkat halusinasi pendengaran pada penderita gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Prof. M. Idrem, Provinsi Sumatera Utara dengan nilai 0,00 atau P kurang dari 0,05. Untuk yang selanjutnya, dengan judul Penerapan Terapi Musik, Zikir, dan Rasional Emotif, Kognitif, Behavior Terapi pada Pasien dengan Resiko Perilaku Kekerasan. Penulisnya Nur Cahyo Sasongko dan Eni Hidayanti pada tahun 2020.
Tujuan penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh terapi musik, zikir, dan rasional emotif kognitif behavior terapi pada pasien dengan risiko atau perilaku kekerasan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo, Semarang. Metodenya, status kasus ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan proses asuhan keperawatan. Populasi dan sampel, subjek penelitian diambil secara acak sejumlah 2 pasien dengan halusinasi. Hasil analisis menunjukkan adanya penurunan nilai ambang merah sebelum dan sesudah terapi, yaitu nilai ambang merah sebelum terapi adalah 8 untuk kasus 1 dan 10 kasus 2. Sesudah terapi ambang merah turun menjadi 2 pada kasus 1 dan 3 pada kasus 2. Semakin rendah ambang marah, maka semakin bagus pasien dalam mengontrol marah. Yang selanjutnya dengan judul pengaruh terapi musik terhadap klien skizofrenia pada halusinasi pendengaran di Paviliun Serojo Rumah Sakit Umum Kosnadi Bondowoso. Dengan penulis Lubhabul Jannah, Vivi Nur Hafifah, Handono, Fathur Rahman. Tahun terbit 2022. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas terapi musik terhadap penurunan tingkat halusinasi pada pasien halusinasi pendengaran di RSU Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Metodenya, penelitian ini menggunakan desain eksperimen semu dengan desain non-equivalent, control group desain dengan desain pretest atau post-test with control group yang terbagi menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Populasi dan sampel, pengumpulan data didapatkan dengan jumlah responden 9 orang dengan menggunakan teknik accidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan tingkat kontras halusinasi yang signifikan setelah diberikan intervensi antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan p-value 0,050 atau sama dengan 0,05. Dapat diartikan bahwa tingkat halusinasi kelompok eksperimen lebih rendah setelah diberikan intervensi. Untuk judul jurnal yang selanjutnya yaitu asuhan keperawatan dengan pemberian terapi musik pada pasien gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran di PPSLU Dewanta. Dengan penulis Kastirah P. Sulistiawati, Roni Purnomo tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini yaitu peneliti dapat mengetahui, memahami, dan dapat mengaplikasikan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran yang meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. Metodenya yaitu teknik pengumpulan data ini dideskripsikan secara naratif dan dilakukan dengan teknik wawancara serta observasi atau pemeriksaan fisik. Desain penelitian ini adalah deskripsi dengan menggunakan metode penelitian yaitu studi kasus. Untuk populasi dan sampel, subjek dalam studi kasus ini menggunakan 2 klien atau pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran di PPSLU Dewanta RPSDM Martini Cilacap. Dengan hasil, pada penelitian ini didapatkan satu diagnosa yang prioritas, yaitu gangguan persepsi sensori, halusinasi pendengaran. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 4x24 jam, klien dapat mengenal halusinasi yang dialaminya, dapat mengalihkan halusinasi dengan teknik mendengarkan musik. Untuk judul jurnal selanjutnya yaitu penurunan kecemasan pada pasien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa menggunakan terapi musik. Dengan penulis Wasidah Yuniartika Katur Novita Santi Nur Azizah S 2019. Dengan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas terapi musik pada pasien skizofrenia sebagai alat mengurangi kecemasan. Metodenya yaitu penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen dengan pretest, post-test with control group. Untuk populasi dan sampelnya, populasi penelitian pasien skizofrenia tanpa komplikasi berjumlah 42 di RSJD Surakarta berjenis kelamin laki-laki
cara pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Dengan hasil, penelitian ini pada kelompok intervensi kecemasan sebelum intervensi berada dalam kategori kecemasan ringan dengan nilai rata-rata 18,05. Setelah diberikan terapi musik, terdapat penurunan kecemasan dengan nilai rata-rata 10,32 dalam kategori tidak cemas dengan selisih penurunan 7,73 dan p-value 0,001, sedangkan pada kelompok kontrol p-value 0,152. Untuk judul jurnal yang selanjutnya yaitu efektivitas terapi musik klasik terhadap penurunan tanda dan gejala pada pasien halusinasi pendengaran. Untuk penulisnya adalah Wuri Triwijayanto Mariska Agustiana pada tahun 2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas terapi musik klasik terhadap penurunan tanda dan gejala halusinasi pendengaran. Untuk metode yang diambil yaitu penelitian kuantitatif menggunakan rancangan kuasi eksperimen dengan desain penelitian pre and post test without control. Populasi dan sampelnya yaitu teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total populasi dengan sampel 30 responden di RS Jiwa Dr. Suharto Herjan Jakarta. Dengan hasil, analisa statistik menggunakan uji Paired Sample t-test menggunakan p-value sebesar 0,000, artinya terdapat efektivitas pemberian terapi musik klasik terhadap penurunan tanda dan gejala halusinasi pendengaran. Baik, untuk judul yang selanjutnya adalah penerapan terapi musik klasik pada pasien halusinasi pendengaran. Penulis dan tahun terbitnya yaitu Emilia Nova Savitri, Uswatun Hasana, Idit Tri Utami pada tahun 2022. Dengan tujuan penerapan ini adalah untuk mengetahui terapi musik klasik terhadap perubahan tanda dan gejala pada klien halusinasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2021. Metodenya yaitu desain karya tulis ilmiah ini menggunakan desain studi kasus. Populasi dan sampelnya adalah subjek yang digunakan adalah 2 subjek. Dengan hasil persentase rata-rata tanda dan gejala sebelum diberikan terapi musik yaitu 72,7% dan hasil persentase rata-rata tanda dan gejala sesudah diberikan terapi musik yaitu 22,5%. Hasil penerapan menunjukkan bahwa setelah dilakukan penerapan terapi psikoreligius zikir, terjadi penurunan pada kedua subjek. Judul selanjutnya adalah penurunan gejala perilaku kekerasan dengan menggunakan terapi musik instrumental plano pada pasien resiko perilaku kekerasan, dengan penulis dan tahun terbitnya yaitu Junisa Fahurina Desi Arifana Rahayu pada tahun 2021. Dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengurangi perilaku kekerasan pada pasien dengan resiko perilaku kekerasan yaitu dengan melakukan teknik terapi musik. Metode yang digunakan dalam studi kasus ini menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan mengenai proses asuhan keperawatan dengan memfokuskan pada salah satu masalah penting dalam asuhan keperawatan pada pasien resiko perilaku kekerasan. Populasi dalam studi kasus ini yaitu semua pasien RPK di RSJD Dr. Amino Goruntomuno Semarang dengan jumlah responden dalam studi kasus ini adalah berjumlah 2 responden. Hasil post-test pada studi kasus ini setelah diberikan tindakan terapi musik instrumental selama 3 kali pertemuan menunjukkan bahwa pada kedua partisipan mengalami penurunan tanda dan gejala. Pada partisipan 1 mengalami penurunan tanda dan gejala dari angka 7 turun menjadi 4 dan pada partisipan 2 mengalami penurunan tanda dan gejala dari angka 8 menjadi 3. Selanjutnya,
Judul yang selanjutnya adalah penerapan terapi musik klasik terhadap pasien skizofrenia dengan masalah keperawatan halusinasi. Penulis dan tahun terbit yaitu Madepan Mulia, Melisa Dewi Damayanti pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat halusinasi pada pasien skizofrenia sebelum dan sesudah diberikan terapi musik klasik di Klinik Gangguan Jiwa Aulia Rahma, Kota Bandar Lampung. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus case repos. Populasi dan sampel, penelitian ini melibatkan 2 orang pasien skizofrenia dengan masalah keperawatan halusinasi di Klinik Gangguan Jiwa Aulia Rahma, Kota Bandar Lampung. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diberikan tindakan keperawatan berupa musik klasik pada kedua partisipan terjadi penurunan tingkat halusinasi. Selanjutnya mengenai pembahasan, untuk pembahasan yang pertama mengenai terapi musik secara umum. Untuk terapi musik sendiri didefinisikan sebagai suatu jenis teknik relaksasi yang bisa mengalihkan fokus halusinasi yang sedang terjadi, dan teknik ini sangat efektif terhadap timbulnya halusinasi. Dan musik menjadi suatu terapi yang bisa dilakukan untuk mengurangi tingkat halusinasi dengan kriteria musik yang bersuara lembut, memiliki irama, dan juga nada yang tertata rapi. Terapi musik ini merupakan salah satu tindakan keperawatan yang efektif, dikarenakan terapi musik bisa mempengaruhi tingkatan mental atau kemampuan berpikir seseorang. Kesehatan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual dari individu juga bisa meningkat ketika ia menggunakan musik sebagai terapi. Selain meningkat, terapi musik juga bisa memulihkan dan memelihara dari kelima hal yang tadi disebutkan. Lalu di zaman modern ini, banyak psikolog juga psikiater yang menggunakan terapi musik sebagai suatu tindakan untuk mengatasi berbagai gangguan yang berhubungan dengan kejiwaan, mental, juga psikologis. Organ pendengaran menerima tindakan terapi musik dengan sangat mudah, yang kemudian disampaikan ke bagian otak, yaitu sistem limbik, yang bekerja untuk memproses suatu emosi. Selanjutnya pembahasan yang kedua mengenai pengaruh pemberian terapi musik. Penelitian Lawerisa et al. Tahun 2019 menggunakan metode GAF scale atau pengukuran fungsi secara global untuk menilai perubahan gejala. Pada gejala halusinasi tersebut mengalami penurunan setelah dilakukan terapi musik klasik dan kemampuan fungsional pasien membaik. Penelitian Yuniartika et al. Tahun 2019 menyimpulkan bahwa dari sudut pandang pasien setelah dilakukan terapi musik klasik berupa instrumen piano, yaitu meningkatkan ketenangan, mengurangi tingkat emosional yang dapat dibuat menjadi lebih stabil, bahkan mengurangi tanda dan gejala resiko perilaku kekerasan itu sendiri. Lalu penelitian Janah et al. Tahun 2022 dan Fahurina dan Rahayu tahun 2021 telah membuktikan bahwa tingkat sebelum terapi musik, kecemasan pada pasien skizofrenia tinggi, dan setelah dilakukan terapi musik, kecemasan pada pasien skizofrenia berkurang. Penelitian Sasongko dan Hidayanti tahun 2020 menunjukkan bahwa selain pemberian terapi musik, pasien juga diberikan terapi zikir dan terapi perilaku kognitif emosi rasional untuk mengatasi halusinasi pendengaran. Ketiga terapi ini bisa meningkatkan nilai ketenangan, pikiran menjadi positif, juga menurunkan nilai marah pada pasien. Penelitian Savitri et al. Tahun 2022, Triwijayanto dan Agustina tahun 2017, dan penelitian Mulia juga Damayanti pada tahun 2021 memperoleh hasil bahwa efektivitas musik klasik mampu untuk mengurangi halusinasi pendengaran. Pemberian musik secara berkala mampu menjadi distraksi atau pengalihan halusinasi pendengaran sehingga gejala halusinasi dapat berkurang.
Demikian pula dalam penelitian Kasiroh et al. Tahun 2019 dan Yanti et al. Tahun 2020 ditemukan bahwa intervensi yang diberikan dan dilakukan kepada pasien halusinasi ini bisa memberikan rasa nyaman pada pasien, mengurangi kecemasan, dan menurunkan tingkat halusinasi. Oke, untuk pemaparan mengenai hasil dan pembahasan sudah selesai. Untuk yang terakhir mengenai kesimpulan literatur review ini, yaitu berdasarkan hasil analisis dari 10 jurnal pada pasien gangguan jiwa yang mengalami halusinasi pendengaran, terapi musik klasik yang merupakan terapi non-farmakologis dan pada umumnya diatur dari pemberian musik yang lembut, memiliki irama, juga nada yang teratur. Ini efektif untuk menurunkan tingkat halusinasi pada pasien gangguan jiwa. Karena pemberian musik secara berkala mampu menjadi distraksi atau pengalihan halusinasi pendengaran pasien, sehingga tanda dan gejala halusinasi berkurang. Juga mampu untuk mengurangi kecemasan yang sedang dialami dan membuat perasaan menjadi lebih nyaman dan tenang dari sebelumnya. Mengenai referensi yang kita ambil dalam literatur review ini, sudah terlampir dalam daftar pustaka, bisa dijadikan sebagai bahan bacaan dan informasi untuk lebih lengkapnya. Mungkin cukup sekian presentasi literatur review dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.